Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, dan dimanapun saudara berada saat ini. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Saat pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi kami, jamah hati kami saat ini, sehingga kami dapat memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan saat pagi ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, dalam melewati setiap pergumulan, setiap orang selalu ingin segera datang pertolongan dan cepat selesai. Setiap orang mengharapkan penyelesaian yang instan, tetapi seringkali Tuhan membawa seseorang melalui sebuah proses yang tidak instan. Di saat melewati masalah, seringkali tidak segera ada jalan keluar, sekalipun sudah berdoa dan berusaha. Disinilah iman diuji, saudara. Apakah tetap setia kepada Tuhan dan berserah sampai datang waktu pertolongannya. Saudaraku, Yusuf memohon kepada juru minuman yang telah diartikan mimpinya, agar setelah diangkat Firaun, menceritakan keadaannya di penjara. Tetapi juru minuman tersebut melupakannya, saudara. Nampaknya waktu ini adalah waktu manusia, bukan waktunya Tuhan. Coba bayangkan saudara, bila Yusuf dibebaskan saat itu, kita tidak akan tahu kehidupannya. Mungkin ia hanya rakyat atau pegawai biasa yang tidak memiliki pengaruh apa-apa. Setelah 2 tahun dilupakan, datanglah waktu Tuhan. Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan. Barulah juru minuman mengingat Yusuf yang telah mengartikan mimpinya. Ia menceritakan kepada Firaun. Setelah Yusuf mengartikan mimpi dan memberi nasihat kepada Firaun, Yusuf dianugerahi kedudukan tinggi sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Inilah waktu Tuhan, saudara. Setelah 2 tahun dilupakan, waktu Tuhan mengangkat Yusuf kepada kedudukan yang tinggi. Saudaraku, apabila kita berada di dalam masalah dan kesulitan, secara daging kita ingin segera lepas dan bebas dari semua masalah. Tetapi seringkali Tuhan menguji kesetiaan kita. Harus menunggu sekian waktu untuk menunggu waktu Tuhan datang memberikan pertolongan. Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan waktu yang terbaik, saudara. Oleh sebab itu, berserahlah dan bersabarlah dalam menantikan waktu Tuhan. Jangan mencari jalan pintas yang bukan daripada Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 mengatakan, Tuhan itu menjadikan segalanya indah pada waktunya. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita, namun waktunya adalah yang tepat dan sempurna bagi kita. Maka itu kita harus belajar percaya bahwa Tuhan pasti menggenapkan segalanya itu tepat pada saatnya. Bahkan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan
kebaikannya bagi setiap kita. Di dalam mempercayai waktu Tuhan, kita perlu tetap bertekun di dalam doa, tetap senantiasa tenang, tidak khawatir dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Tetaplah bertekun di dalam pengharapan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan. Mempercayai waktu Tuhan artinya kita juga perlu untuk meletakkan segala beban pikiran kita di bawah kakinya. Kita juga perlu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita pada waktu yang tepat. Saudara, jangan pernah berjalan di dalam keraguan serta kecemasan. Percayakanlah segalanya di dalam kendali Tuhan. Karena ketika dalam kendali Tuhan, maka semuanya pasti akan indah pada saatnya nanti. Dalam hidup ini tidak selamanya kita dapat menggapai keinginan kita secara instan. Sebab Tuhan berdaulat atas kita. Hanya Yesus saja yang menentukan waktu yang terbaik bagi kita. Ia menggenapi janjinya selalu tepat pada waktunya. Mari mulai saat ini saudaraku, kita menjalani kehidupan dengan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan yang selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Tetaplah setia di dalam menanti pertolongan Tuhan. Janganlah terpengaruh dengan lamanya waktu. Berfokus pada Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setiap janjinya pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Saudaraku, tetaplah bersuka cita di dalam menantikan waktu Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Bersyukur buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih buat waktu Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami percaya waktu-Mu yang tepat dan terbaik bagi setiap kami. Ajar kami untuk senantiasa setia dan sabar menanti waktu-Mu. Ajar kami semakin semangat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami. Tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang tenang, damai dan dipenuhi dengan sukacita surga. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, daerah kami, kota kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati daerah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini. Dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.